Kita pasti sering banget kan dengar di berita, bursa saham lagi naik, ekonomi lagi bagus-bagusnya. Tapi, apa benar ceritanya sesederhana itu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas sebenarnya apa sih yang diukur oleh bursa saham? Hampir setiap hari, kita disuguhi dengan berita-berita utama seperti ini. Semuanya kedengaran positif banget ya, seolah-olah semua orang lagi makmur dan sejahtera. Pesannya seolah-olah jelas, kalau bursa saham lagi hijau, artinya semua orang ikut senang, semua orang menang. Tapi di sisi lain, ada jurang yang dalam banget antara berita-berita itu sama kenyataan yang dirasakan banyak orang. Saat pasar saham cetak rekor baru, banyak keluarga justru masih berjuang keras. Dan ini bukan cuma perasaan loh, datanya benar-benar ada. Selama hampir 40 tahun terakhir, kenaikan upah real itu ya nggak ada apa-apanya dibanding lonjakan di bursa saham. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau bukan kesehatan ekonomi secara umum atau kesejahteraan para pekerja, lalu apa dong yang sebenarnya ditunjukkan oleh angka-angka di bursa saham itu? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Biar gampang, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kita akan pakai analogi yang super simple, sebuah kios limun. Pertama-tama, kita samakan dulu persepsi. Apa itu saham? Gampangnya gini, saham itu bukti kepemilikan. Dulu mungkin bentuknya selembar kertas, sekarang sih cuma catatan digital, yang intinya bilang kalau Anda itu punya secuil bagian dari sebuah perusahaan. Sekarang, bayangin ada seorang pengusaha bernama Jill. Kios limunnya laku keras. Dia mau buka cabang di mana-mana, tapi butuh modal. Jadi, dia memutuskan buat go public lewat IPO atau penawaran umum perdana. Dia ngejual ribuan potongan super kecil dari perusahaannya ke siapa aja yang mau beli. Nah, uang yang terkumpul itu dia pakai buat bangun kios-kios baru, yang artinya keuntungan makin besar. Oke, para investor yang udah beli saham Jill tadi, sekarang bisa ngejual lagi saham mereka ke orang lain. Kalau mereka yakin bisnis Jill bakal makin sukses ke depannya, harga saham itu bakal naik. Nah, aktivitas jual beli inilah yang didorong oleh optimisme soal keuntungan di masa depan, yang pada dasarnya kita kenal sebagai bursa saham. Nah, fungsi dasar bursa saham ini ternyata nggak selamanya digunakan dengan cara yang sama. Ada satu titik balik besar dalam sejarah yang mengubah total tujuan sebuah perusahaan. Dulu, beberapa dekade setelah Perang Dunia Kedua, perusahaan itu melihat diri mereka punya tanggung jawab ke banyak pihak, ke karyawan, ke pelanggan, ke lingkungan sekitar, dan juga ke pemegang saham. Tapi mulai tahun 70-an, muncul ide baru yang mengambil alih. Prioritas utama, satu-satunya, adalah memaksimalkan keuntungan buat pemegang saham. Titik. Ide ini dipopulerkan oleh seorang ekonom bernama Milton Friedman. Argumen dia, yang waktu itu dimuat di The New York Times, intinya bilang kalau satu-satunya tujuan perusahaan itu ya cari untung sebanyak-banyaknya buat para pemilik alias pemegang saham. Udah itu aja. Dan filosofi ini mengubah segalanya. Terus, apa dong konsekuensi nyata dari perubahan filosofi ini? Yuk kita lihat gimana dampaknya ke cara perusahaan beroperasi sehari-hari. Coba deh lihat angka-angka ini. Mencengangkan kan? Antara tahun 2007 sampai 2016, lebih dari 90% keuntungan perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika itu larinya cuma ke dua hal. Beli kembali saham mereka sendiri buat naikin harganya, sama bagi-bagi dividen ke pemegang saham. Dua-duanya cara instan buat bikin investor seneng. Terus sisanya, yang buat hal-hal penting kayak naikin gaji, riset produk baru, atau bangun pabrik, cuma 7%. Kecil banget. Angka-angka tadi itu bukan cuma statistik di atas kertas loh. Ada dampak nyatanya ke kehidupan manusia. Coba kita lihat satu contoh spesifik biar lebih kebayang. Jadi, di tahun 2012, ada perusahaan namanya Wausau Paper yang lagi investasi besar buat jangka panjang di salah satu pabriknya. Tapi, nggak lama kemudian, datanglah seorang investor aktivis. Dia menuntut perusahaan buat potong biaya secepatnya dan cetak untung lebih besar buat investor. Akhirnya, manajemen terpaksa menutup pabrik itu. Hasilnya, 450 orang kehilangan pekerjaan mereka. Dampak personalnya luar biasa pedih. Salah satu pekerjanya bahkan bilang, di tanggal 7 Desember, itu hari ayah saya dimakamkan, dan di hari itu juga saya kehilangan pekerjaan. Tragis banget kan? Semua karena keputusan yang dibuat di ruang rapat yang jauh, didorong oleh tekanan buat naikin harga saham jangka pendek. Konsekuensi lainnya, ledakan kesenjangan gaji. Sejak filosofi pemegang saham adalah raja ini jadi populer,
Gaji para CEO yang seringkali diikat sama harga saham meroket gila-gilaan kalau dibandingin sama gaji rata-rata karyawan mereka. Nah, jadi ini dia jawaban dari pertanyaan kita di awal. Bursa saham itu udah nggak lagi mengukur kesehatan ekonomi secara luas, inovasi jangka panjang, atau kesejahteraan karyawan. Sekarang, dia lebih jadi semacam barometer super sempit yang cuma mengukur satu hal, seberapa optimis para investor tentang keuntungan perusahaan dalam waktu dekat. Karena angkanya tunggal dan gampang diliput, ya dia yang selalu jadi berita utama. Padahal ceritanya jauh lebih rumit dari itu. Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Ada satu bagian terakhir yang penting banget dari teka-teki ini yang ternyata membawa kita kembali ke Anda. Kalau kita dengar kata pemegang saham, mungkin yang kebayang itu miliarder Wall Street ya kan? Tapi coba pikir lagi deh, hari ini pemegang saham itu ya kita semua. Kalau Anda punya dana pensiun atau tabungan hari tua, kemungkinan besar Anda juga salah satu pemilik dari perusahaan-perusahaan ini. Ini poin yang krusial banget. Bursa saham itu sendiri sebetulnya netral. Dia nggak baik, nggak juga jahat, dia cuma sebuah alat. Ibarat palu bisa dipakai buat membangun rumah, bisa juga dipakai buat menghancurkan. Nilai-nilai dari orang yang pegang alat itulah yang menentukan hasilnya. Nah, ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir. Sebagai pemilik kolektif dari pasar ini, kita sebetulnya punya kekuatan buat mempengaruhi prioritasnya. Kita bisa memilih buat investasi di perusahaan yang sejalan sama nilai-nilai kita. Kita bisa menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Jadi pertanyaannya, apakah kita cuma mau keuntungan jangka pendek, nggak peduli apapun biayanya? Atau kita mau perusahaan yang juga berinvestasi pada karyawan, komunitas, dan masa depan jangka panjang? Pasar akan mencerminkan apa yang kita putuskan. Pilihannya ada di tangan kita.